Halo semuanya, pada video ini kelompok kami akan membahas salah satu algoritma dasar dalam machine learning yaitu K-nearest neighbor atau KNN. Kelompok kami terdiri dari Alex, saya sendiri Andreas, Darren, dan selanjutnya ada Jovianto, Juad, dan Lucien. KNN menjadi salah satu algoritma yang penting untuk dipelajari karena konsepnya sederhana namun sangat fundamental, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan tingkat kemiripan antar data. Machine learning sendiri adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer belajar dari data dan membuat keputusan berdasarkan pola yang ditentukan. Meskipun terlihat sederhana, algoritma ini digunakan dalam berbagai bidang seperti sistem rekomendasi, klarifikasi data, medis, analisis keuangan, hingga pengenalan pola. Dalam video ini, kelompok kami akan membahas mengenai definisi KNN, cara kerja KNN secara detail, studi kasus penerapan, serta kelebihan dan kekurangan KNN. Definisi K-nearest neighbor. K-nearest neighbor atau bisa dibilang sebagai KNN adalah sebuah algoritma dalam kategori supervised learning. Supervised learning adalah kecerdasan buatan ataupun AI yang belajar menggunakan data yang sudah memiliki label ataupun jawaban yang benar. Contohnya, jika kita memiliki data seorang nasabah, maka setiap data sudah diketahui hasil akhirnya, mulai dari apakah nasabah layak menerima pinjaman ataupun nasabah tidak layak menerima pinjaman. Tugas dari algoritma adalah mempelajari pola dari data tersebut untuk memprediksi data baru. KNN dapat digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi. Untuk klasifikasi adalah proses menentukan kategori suatu data. Contohnya, jika ada email yang masuk ke email kita, apakah email tersebut termasuk email spam ataupun hanya email biasa? Yang kedua adalah regresi. Regresi adalah proses memprediksi nilai numerik, mulai dari memprediksi harga rumah, memprediksi IPK, dan juga memprediksi nilai penjualan. Inti dari KNN adalah sebuah data baru akan ditentukan berdasarkan K data yang paling dekat dengannya dalam ruang fitur. Ruang fitur atau feature space adalah ruang yang terbentuk dari variabel-variabel yang digunakan. Jika kita memiliki dua fitur, misalnya usia dan penghasilan, maka setiap data dapat digambarkan sebagai titik-titik dalam grafik dua dimensi. Semakin dekat kedua titik itu, semakin mirip karakteristiknya. KNN disebut sebagai lazy learning algorithm, yaitu algoritma yang tidak membangun model matematika terlebih dahulu. Tidak ada proses pelatihan yang kompleks, jadi semua perhitungan dilakukan saat prediksi dilakukan. Ini berbeda dengan algoritma dengan decision tree ataupun neural network yang membangun model saat proses training. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke cara kerja dari K-nearest neighbors. K-nearest neighbors ini memiliki beberapa langkah-langkah ya teman-teman. Yang pertama yaitu menentukan nilai K. Nilai K ini masuk di sini yaitu jumlah tetangga terdekat yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kalau nilai K terlalu kecil, misalnya kita ambil nilai K yaitu 1. Model cuma bisa melihat satu tetangga terdekat. Hal ini bisa menyebabkan overfitting nih teman-teman. Itu dimana kondisi ketika model terlalu sensitif terhadap data tertentu. Kalau nilai K terlalu besar, model menjadi terlalu umum
dan juga bisa menjadi kehilangan pola penting. Karena itu teman-teman, pemilihan K itu sangat krusial banget ya. Langkah kedua yaitu representasi data dalam ruang fitur. Setiap data kita ubah jadi titik dalam ruang berdasarkan fitur yang dimiliki. Kita ambil contoh sederhana nih teman-teman. Kita punya data nasabah, yaitu penghasilan nasabah dan juga lama bekerjanya. Maka setiap nasabah bisa digambarkan sebagai satu titik dalam grafik 2 dimensi. Data baru juga akan menjadi satu titik teman-teman. Nah, tugas dari KNN atau K-nearest neighbors ini adalah mencari titik-titik yang paling dekat dengan titik tersebut. Sekarang kita menghitung jarak nih teman-teman. Dan metode yang paling sering digunakan adalah Euclidean distance. Euclidean distance adalah jarak garis lurus antara dua titik. Misalnya nih teman-teman, kita memiliki dua data. Data A, penghasilan 5 juta dengan lama bekerja yaitu 4 tahun. Data B, penghasilan 6 juta dengan lama bekerja 5 tahun. Nah, selisih tiap fitur dihitung, kemudian dikuadratkan, dijumlahkan, dan juga diakar. Semakin kecil hasilnya, semakin dekat kedua data tersebut. Selain Euclidean distance, terdapat Manhattan distance dan juga Minkowski distance. Namun, prinsipnya tetap sama, yaitu mengukur tingkat kemiripan. Setelah seluruh jarak antara data dihitung, langkah berikutnya adalah mengurutkan jarak tersebut dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Tujuan pengurutan ini teman-teman adalah untuk mengetahui data yang mana sih yang paling mirip sama data yang baru. Nah, dalam K-nearest neighbor atau KNN, kemiripan diukur berdasarkan jarak. Semakin kecil jaraknya, maka semakin mirip karakteristiknya. Setelah diurutkan, sistem akan mengambil sebanyak K data dalam jarak terkecil. Data-data ini adalah yang disebut K tetangga terdekat. Sebagai contoh, jika K sama dengan 3, maka hanya 3 data teratas yang akan dipertimbangkan, lalu juga diproses penentuan hasilnya. Perlu kita pahami nih teman-teman, bahwa dalam KNN standar, semua tetangga yang terpilih memiliki pengaruh yang sama. Artinya, meskipun ada satu data yang sangat dekat dan satu data yang sedikit lebih jauh, keduanya tetap dihitung sebagai satu suara dalam proses berikutnya. Langkah terakhir adalah menentukan hasil prediksi. Jika masalah yang diselesaikan adalah klasifikasi, maka digunakan metode voting mayoritas teman-teman. Artinya, kelas yang paling banyak muncul di antara kata tetangga akan menjadi hasil akhir. Sebagai contoh, jika K sama dengan 5 dan label dari tetangga terdekat adalah 3 layak dan juga 2 tidak layak, karena layak memiliki suara terbanyak, maka hasil prediksi adalah layak teman-teman. Nah, untuk menghindari kemungkinan hasil seri, biasanya sih nilai K dipilih sebagai angka ganjil, terutama dalam kasus klasifikasi 2 kelas. Sedangkan jika masalahnya adalah regresi, maka hasil prediksi diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai dari kata tetangga tersebut. Tahap ini merupakan inti dari K-nearest neighbors, karena disinilah keputusan akhir ditentukan berdasarkan prinsip kemiripan data teman-teman. Oke, sekarang kita bahas lebih detail tentang studi kasus kelayakan pinjaman. Nah, tujuan sistem dibuat untuk membantu pihak bank dalam menentukan apakah seseorang layak menerima pinjaman berdasarkan data historis nasabah sebelumnya. Tujuannya ini bukan menggantikan keputusan manusia, melainkan membantu memberikan rekomendasi berbasis data. Nah, fitur yang digunakan misalnya terdapat 4 fitur: usia, penghasilan bulanan, lama bekerja,
jumlah tanggungan. Nah, kemudian setiap data nasabah lama sudah memiliki label. Terdapat dua label. Yang pertama adalah label layak dan yang kedua label tidak layak. Oke, sekarang kita masuk ke contoh data sederhana. Terdapat 5 data nasabah lama. Yang pertama itu ada 25 tahun usianya, penghasilan bulanannya 4 juta, lama bekerja 2 tahun, jumlah tanggungannya itu ada 3, dinyatakan tidak layak. Data kedua, usianya 30 tahun, penghasilan bulanan 6 juta, lama bekerja 5 tahun, jumlah tanggungannya ada 2, dinyatakan layak. Data ketiga, usianya 40 tahun, penghasilan bulanannya 8 juta, lama bekerja 10, jumlah tanggungannya itu cuma 1, dinyatakan layak. Data keempat, usianya 28 tahun, penghasilannya 3 juta, lama bekerja 1 tahun, jumlah tanggungannya 4, dinyatakan tidak layak. Data kelima, usianya 35 tahun, penghasilan bulanan 7 juta, jumlah tanggungannya itu ada 2, lama bekerja itu 6 tahun, dinyatakan layak. Nah, sekarang terdapat data baru. Usianya 32 tahun, penghasilan bulanannya 6 juta, lama bekerja itu 4 tahun, dan jumlah tanggungannya itu ada 2. Selanjutnya, proses KNN. Pertama-tama, sistem akan menghitung jarak data baru dengan kelima data lama, yang dimana setelah itu, jarak tersebut akan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, kita akan menentukan nilai K. Misalnya, digunakan K sama dengan 3. Maka akan dipilih 3 data dengan jarak yang paling kecil. Contohnya, hasilnya adalah layak, layak, dan tidak layak. Karena mayoritas outputnya adalah layak, maka sistem akan memberikan output yaitu layak. Analisis logika. Mengapa hasilnya layak? Karena secara karakteristik, penghasilannya cukup tinggi, lama bekerjanya cukup stabil, dan jumlah tanggungan tidak terlalu besar. Karakteristik tersebut mirip dengan mayoritas nasabah yang sebelumnya sudah layak. Begitulah konsep utama KNN, di mana keputusan dibuat berdasarkan kemiripan terhadap kasus-kasus data sebelumnya. Untuk kelebihan dari KNN adalah yang pertama, KNN ini sangat mudah dipahami. Konsepnya intuitif karena menyerupai cara manusia membandingkan sesuatu dengan contoh sebelumnya. Yang kedua, KNN tidak memerlukan proses training yang kompleks. Tidak ada parameter model yang harus dioptimasikan secara rumit untuk membuat KNN. Yang ketiga, KNN ini sangat fleksibel. KNN dapat digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Dan untuk yang keempat, KNN ini cukup akurat untuk dataset kecil dan data yang terstruktur dengan baik. Untuk kekurangan, yang pertama, KNN lambat pada dataset yang besar karena setiap prediksi harus menghitung jarak ke semua data latih. Yang kedua, KNN boros memori karena semua data harus disimpan. Yang ketiga, KNN sensitif terhadap skala data. Biasanya, kita perlu normalisasi agar satu fitur tidak mendominasi perhitungan. Yang keempat, KNN itu sensitif terhadap nilai K. Nilai K yang tidak tepat dapat menghasilkan prediksi yang tidak optimal. Dan yang kelima, jika jumlah fitur terlalu banyak, maka jarak antar data menjadi kurang bermakna. Fenomena ini dikenal sebagai curse of dimensionality, yaitu sebuah kondisi ketika dimensi terlalu tinggi sehingga perhitungan jarak menjadi kurang efektif.
Kesimpulan dari video ini adalah KNN adalah algoritma supervised learning yang bekerja berdasarkan konsep kemiripan data. Walaupun sederhana dan tidak membangun model kompleks, KNN tetap menjadi algoritma yang penting untuk dipahami karena membantu kita memahami dasar pengambilan keputusan berbasis data. Dengan memahami KNN, kita memahami konsep jarak, kemiripan, klasifikasi, dan regresi yang menjadi fondasi dalam machine learning. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.